Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramdhani dengan NIM L1A019-078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya. Di sini saya mengambil kasus Corpu Channel Case antara Inggris dengan Albania. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Jadi langsung saja kita masuk ke presentasi. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yurisdiksi. Karena dalam video ini, dalam kasus ini yurisdiksi negara yang menjadi fokus utama, bisa dibilang sebagai fokus utama. Jadi setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi atau kewenangan. Kewenangan itu dapat dipaksakan kepada masyarakat atau negara lain untuk menunjukkan kewibawaan suatu negara, bahwa negara itu mempunyai kewenangan seperti negara lain. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorialnya sendiri, dan tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan harus dilindungi oleh negara melalui yurisdiksinya. Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan eksternnya. Dalam kasus Corpu Channel terjadi sengketa antara yurisdiksi mana yang menjadi atau yang berwenang untuk mengadili kasus antara Inggris dengan Albania. Karena ada perdebatan, maka hal itu harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Jadi Corpu Channel Case ini merupakan sengketa antara Inggris dengan Albania. Kasus ini bermula pada tanggal 15 Mei 1946 ketika kapal-kapal Inggris yakni HMS Orion dan HMS Superb menyeberangi Laut Corpu, dan kapal-kapal tersebut ditembaki oleh pemerintah Albania dengan menggunakan meriam yang ada di pantai, karena kebetulan pada saat itu Albania tengah mengalami perang dengan Yunani. Inggris memprotes hal itu karena Inggris mengatakan bahwa Inggris telah melakukan invasion of passage, dan hal itu diakui oleh hukum internasional. Kemudian insiden kedua terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946 ketika dua cruiser Inggris dan dua kapal perusaknya datang dari selatan menuju Laut Selat Corpu Utara. Selat yang mereka susuri berada di perairan Albania yang dinyatakan aman karena pernah disapu pada tahun 1944 dan 1945. Namun sayangnya ketika sedang berlayar, salah satu kapal Inggris yakni Saumarez membentur ranjau dan mengalami kerusakan yang parah. Kapal lainnya yaitu Voyage, kapal perusak Voyage, dikirim untuk membantu kapal Saumarez. Namun ketika sedang menderek kapal Saumarez, kapal Voyage tidak sengaja mengenai ranjau dan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Akibatnya 45 perwira meninggal dunia dan 42 lainnya terluka. Setelah ledakan tanggal 22 Oktober 1945, pemerintah Inggris mengirimkan nota kepada pemerintah Albania untuk mendapatkan izin melakukan penyapuan di Corpu Channel. Namun pemerintah Albania menanggapi hal tersebut dengan tidak memberikan izin karena menganggap bahwa penyapuan hanya dapat dilakukan jika penyapuan itu berada di luar laut teritorial Albania. Namun Inggris tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap melakukan penyapuan pada tanggal 12 sampai 13 November 1946. Hasilnya ditemukan 22 ranjau dan berhasil dijinakkan. Semua ranjau itu bertipe GY buatan Jerman. Nah, yang menjadi pokok sengketa di sini itu ada dua. Melalui special agreement, kedua pihak yakni Inggris dan Albania meminta putusan Mahkamah Internasional terhadap dua pokok sengketa ini, yakni apakah Albania bertanggung jawab terhadap ledakan yang terjadi dan wajib membayar kompensasi kepada Inggris. Dan pokok sengketa yang kedua itu adalah apakah Inggris melanggar hukum internasional melalui tindakan angkatan lautnya di perairan Albania pada bulan Oktober
dan ketika melakukan penyapuan pada tanggal 12 sampai 13 November 1946. Nah, kedua hal inilah yang menjadi pokok sengketa antara Inggris dengan Albania dalam kasus Selat Korfu. Nah, kemudian perdebatan kedua belah pihak yang menjadikan kasus ini harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional adalah bahwa pemerintah Albania menyatakan bahwa ranjau yang ditemukan pada tanggal 12 sampai 13 November itu mungkin ditempatkan di sana setelah tanggal 22 Oktober saat ledakan pertama terjadi, sehingga kerusakan yang dialami oleh kapal-kapal Inggris mungkin tidak disebabkan oleh ranjau yang ditemukan. Namun para ahli berpendapat bahwa kerusakan yang dialami oleh kapal Inggris disebabkan oleh ranjau yang sama yang ditemukan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober. Inggris menuntut bahwa ladang ranjau tersebut telah dipasang oleh pihak Albania atau dengan persetujuan dan sepengetahuan Albania atau sebagai alternatif pemerintah Albania itu hasilnya mengelabui negara-negara lain tentang ladang ranjau yang berada di perairan teritorial Albania. Hal ini telah melanggar Konvensi The Hague ke-8 tahun 1907 dan Albania dianggap telah gagal untuk memperingatkan negara-negara lain tentang adanya ladang ranjau. Dan juga pemerintah Albania yang telah mengetahui akan kedatangan kapal-kapal laut Inggris tidak memberitahukan bahwa adanya ladang ranjau, dan itu merupakan pelanggaran hak lintas damai. Dan Inggris pun menuntut ganti rugi sebesar 825.000 pound sterling untuk perbaikan kerusakan kedua kapalnya, dan 50.000 pound sterling untuk pensiun dan pengeluaran lain bagi awak-awak kapal yang meninggal dan mengalami luka. Nah, di pihak Albania menyanggah bahwa tidak ada bukti bahwa ranjau-ranjau yang menyebabkan kerusakan kapal Inggris itu ditanamkan oleh pemerintah Albania, dan tidak ada bukti juga yang diajukan bahwa ranjau itu diletakkan oleh pihak ketiga atas nama pemerintah Albania atau ditempatkan dengan bantuan atau persetujuan dan bahkan sepengetahuan Albania. Nah, Albania menyatakan bahwa negara pantai berhak dalam hal luar biasa dalam mengatur lalu lintas kapal-kapal perang asing melalui perairan teritorialnya, dan pengaturan ini juga diterapkan di Selat Korfu saat terjadinya kejadian ledakan itu. Keadaan luar biasa tersebut pada waktu kejadian tersebut sehingga kapal-kapal perang asing itu seharusnya memperoleh izin untuk melewati perairan teritorial Albania. Dan ketika kapal Inggris pada tanggal 20 Oktober itu tidak mendapatkan izin sehingga dianggap melakukan pelanggaran hukum internasional. Dan untuk alasan-alasan itu Albania berpendirian bahwa tidak perlu membayar ganti rugi kepada Inggris. Malahan seharusnya Inggris memberikan ganti rugi kepada pemerintah Albania atas pelanggaran-pelanggaran dari hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke putusan Mahkamah Internasional mengenai perdebatan kedua pihak. Dua pertanyaan yang diajukan oleh kedua belah pihak itu telah diputuskan oleh pemerintah atau Mahkamah Internasional. Putusan yang pertama menyatakan bahwa Mahkamah Internasional menyatakan bahwa tidak ada upaya yang diambil oleh pemerintah Albania untuk mencegah malapetaka, yakni ledakan pertama pada tanggal 22 Oktober. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Albania ini telah melanggar ketentuan Hague Convention ke-8 tahun 1907, dan mengacu pada keputusan itu menyatakan bahwa Albania harus membayar kompensasi reparasi dua kapal perang milik Inggris, yaitu HMS Saumarez dan HMS Polej sebesar 843.947 pound sterling. Kemudian keputusan yang kedua menyatakan bahwa kerajaan Inggris itu tidak melanggar kedaulatan Republik Rakyat Albania dengan alasan bahwa masuknya kapal Inggris ke Selat Korfu merupakan kegiatan dari Angkatan Laut Inggris, dan Inggris telah menerapkan hak lintas damai dan hal itu tidak melanggar hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke analisis mengenai prinsip yurisdiksi kapal asing dalam putusan Mahkamah Internasional. Jadi dengan masuknya suatu kapal asing ke perairan pedalaman negara atau ke pelabuhan suatu negara, sebenarnya itu timbul dua yurisdiksi
yang saling bertentangan, yaitu negara pantai mempunyai yurisdiksi teritorial penuh, sedangkan negara bendera kapal mempunyai yurisdiksi kuasi teritorial. Dengan demikian, sebenarnya yurisdiksi di perairan pedalaman dan di pelabuhan itu sebenarnya otoritas tertinggi itu ada pada negara pantai. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, yaitu kedudukan negara pantai lebih kuat karena dapat menerapkan hukumnya. Yurisdiksi negara bendera kapal atau yurisdiksi kuasi teritorial yang dimiliki kapal asing karena berlakunya asas ekstrateritorial dapat diterapkan terhadap keadaan-keadaan seperti masuknya kapal di perairan pedalaman karena keadaan darurat dan tindak pidananya merupakan pelanggaran disiplin. Kemudian laut wilayah nih, laut wilayah adalah bagian wilayah negara pantai dan wewenang kedaulatan yang boleh dijalankan oleh negara pantai itu dibatasi oleh hak lintas damai atau the right of innocent passage. Selama kapal menjalankan hak lintas damai, maka selama itu pula hanya perundang-undangan nasional negara bendera lah yang berlaku di atas kapal tersebut. Di samping negara bendera, hukum negara pantai itu juga sebenarnya tetap berlaku. Permasalahannya mengenai garis pemisah antara kedua hukum itu yang timbul bila mana ada persoalan mengenai batas-batas konsep perlintasan. Perlintasan itu adalah suatu hak, oleh karena itu dalam perlintasan sebenarnya diperkenankan memungut biaya dari penguasa kapal asing dalam hal kapalnya melakukan perlintasan. Hal ini itu sesuai dengan pasal 26 Konvensi Hukum Laut PBB 1942. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana di atas kapal asing selama tidak mengganggu keamanan negara pantai, maka hal ini tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa gangguan terhadap keamanan negara pantai yang dilakukan oleh sebuah kapal asing yang melintas di laut teritorial negara mengakibatkan dapat ditetapkannya yurisdiksi hukum negara pantai. Dengan demikian, lintas yang dilakukan oleh kapal asing harus bersifat damai. Nah, hak lintas damai ini di laut wilayah negara telah diatur dalam pasal 17, 18, 20, dan 21 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Kemudian, dalam pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1980 tentang yurisdiksi pidana di atas kapal asing menentukan bahwa yurisdiksi pidana negara pantai tidak dapat diterapkan di atas kapal asing yang melintasi laut wilayah untuk menangkap siapapun atau untuk melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal asing. Kecuali dalam hal apabila di dalam artinya negara pantai dapat menerapkan yurisdiksinya di atas kapal asing apabila kejahatan dirasakan di negara pantai. Kemudian apabila kejahatan itu termasuk jenis kegiatan yang mengganggu kedamaian negara pantai atau ketertiban wilayah laut. Kemudian apabila nahkoda kapal, wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera meminta bantuan penguasa setempat. Dan apabila tindakan dilakukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotropi. Nah, syarat-syarat penerapan hukum pidana negara pantai terhadap kapal asing yang melakukan perlintasan laut wilayah sebagaimana terdapat dalam pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB dapat dikecualikan apabila seperti kejahatan dilakukan merupakan kejahatan narkotika, tindak pidananya kapal berangkat dari pelabuhan menuju laut lepas, dan ketiga, tindak pidananya terjadi pada kapal berhenti di laut wilayah tapi bukan karena keadaan darurat. Yurisdiksi ekstrateritorial yang dimiliki kapal asing yang melakukan lintas laut di wilayah dibatasi oleh adanya pasal 27 Konvensi Laut PBB 1982 apabila tindak pidananya dilakukan di atas kapal tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai ke negara pantai. Pengecualian tersebut merupakan pemberian hak semuanya terhadap negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap perbuatan dilakukan di atas kapal asing yang sedang melakukan perlintasan dalam batas pengertian pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Pada pengecualian yang pertama terhadap narkotika dilakukan di atas kapal asing yang melakukan perlintasan tanpa memasuki perlem. Nah, hal ini disebabkan dengan melakukan kejahatan narkotika
meskipun narkotika tersebut akan dikirim ke negara ketiga, maka hal ini sudah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap sifat damai dan penggunaan hak lintas damai itu sendiri. Pengecualian kedua dan ketiga yaitu tindak pidana yang terjadi pada saat kapal meninggalkan pelabuhan menuju laut lepas adalah menuju laut lepas, dan tidak pidana yang terjadi pada saat kapal berhenti di laut wilayah bukan karena keadaan darurat. Hal ini diibaratkan seakan-akan kapal masih berada di pelabuhan. Kondisi kapal yang berlabuh di suatu pelabuhan asing, secara hukum kapal tersebut berada dan tunduk dan sepenuhnya terhadap peraturan negara pantai. Berdasarkan uraian di atas, maka yurisdiksi ekstrateritorial yang dimiliki oleh kapal asing yang melakukan lintas laut di wilayah dibatasi oleh adanya pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan di atas kapal tersebut akibatnya meluas ke negara pantai. Jenis tindak pidananya mengganggu keamanan negara pantai, ada permintaan dari nahkoda untuk menangani kasus di atas kapalnya, dan tindak pidana narkotika. Di samping itu, pembatasan yang mengurangi hak yurisdiksi ekstrateritorialnya apabila pelayarannya tidak sesuai dengan prinsip penggunaan hak lintas damai, yaitu pelayarannya tidak bersifat damai. Jadi berdasarkan analisis tadi dapat kita simpulkan bahwa keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa itu sudah sangat tepat. Keputusan Mahkamah Internasional yang pertama yang menyatakan bahwa ternyata tidak ada upaya yang diambil oleh pemerintah Albania untuk mencegah malapetaka itu didasarkan pada Hukum Laut PBB 1982 yang menyatakan yang mewajibkan negara pantai untuk membuat pengumuman seperlunya mengenai hal-hal yang menyangkut bahaya navigasi yang diketahui ada dalam perairan teritorialnya. Jadi Albania dianggap tidak melakukan peringatan terhadap kapal-kapal asing yang akan masuk ke wilayah laut teritorialnya. Itu sudah sangat benar. Kemudian keputusan kedua menyatakan bahwa kerajaan Inggris tidak melanggar kedaulatan Republik Rakyat Albania dengan alasan bahwa kegiatan-kegiatan dari Angkatan Laut Inggris di perairan Albania tanggal 22 Oktober didasarkan pada laut wilayah adalah wilayah negara pantai, dan wewenangnya itu dibatasi oleh hak lintas damai atau the right of nation of passage. Selama kapal menjalankan hak lintas damai, maka selama itu pula hanya perundang-undangan nasional negara bendera lah yang berlaku di atas kapal tersebut atau kapal negara asing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tentang paper ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.